Bab 42. Bukti yang sangat jelas. Hal ini benar-benar seperti menusuk jantung dari Bobby Seong. Samba adalah petarung yang dia datangkan dengan harga yang mahal. Di Afrika dia adalah petinju kelas puncak, bahkan dia peringkat petinju di seluruh dia. Samba masuk ke dalam urutan atas. Saat ini, dia ternyata bersujud di hadapan Jerry Yang, dan juga ingin menjadi anak buahnya. Jerry Yang seketika merasa aneh, kemudian dia melirik ke arah Bobby Seong yang tercengang. Setelah itu tatapannya kembali tertuju ke arah Samba. Kamu mengira aku membutuhkan kamu? Samba dengan serius berkata, aku dapat melakukan semua hal, termasuk membunuh. Jika aku ingin membunuh orang, apakah aku membutuhkanmu? Jerry Yang tersenyum datar. Ekspresi dari Samba tidak berubah, tetapi aku dapat melindungi kerabat-kerabatmu. Sebenarnya Jerry Yang tidak ingin menerima Samba, namun ucapan tersebut membuatnya sadar. Tidak peduli Yumi Qin yang sebelumnya diculik oleh Shawn Seong, ataupun Lexi Qin yang ditipu datang hari ini, jika di samping mereka ada seorang pelindung, maka bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Setelah berpikir sejenak, Jerry Yang tiba-tiba berkata, tinggalkan kotakmu, jika aku membutuhkannya, aku akan menghubungimu. Setelah mendengar ucapan tersebut, Samba merasa sangat senang, kemudian segera berkata, terima kasih bos. Panggilan bos ini, aku tidak suka, panggil saja aku Tuan Yang. Baik Tuan Yang, Samna segera berkata. Meskipun dia berasal dari Afrika, tetapi bahasa Mandarinnya sangat tepat. Setelah latar belakangnya diperiksa dengan jelas, dan tidak ada masalah, maka dia memang dapat diterima. Saat ini Bobby Seong sudah mati rasa, dia merasa dirinya seperti sedang bermimpi. Petarung yang dia datangkan dengan harga mahal, tidak hanya tidak membantunya melawan musuh, namun ternyata bergabung ke sisi musuh. Samba, kamu sudah berjanji padaku untuk melawannya, namun ternyata kamu sekarang bergabung dengannya, apakah kamu memiliki keprofesionalan dalam bekerja? Bobby Seong berkata dengan kesal. Samba menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, aku sama sekali tidak menerima yuang darimu, kita berdua tidak memiliki hutang, jadi atas dasar apa aku harus mendengarmu? Bagus, bagus sekali, karena kamu ingin mengikuti bajingan itu, maka mulai hari ini, kamu juga musuh dari keluarga Seong, jadi tunggu saja amarah dari keluarga Seong. Bobby Seong berkata dengan wajah yang muram. Apakah kamu tahu aku paling benci dengan apa? Jerry Yang menyipitkan kedua matanya, sebelum Bobby Seong menjawab, dia sendiri sudah terlebih dahulu menjawab, yaitu mengancam. Aku Meman sedang mengancammu, jika hebat bunuh saja aku, karena kamu tidak bernai, maka diam saja, dan tunggu balas dendam dari keluarga Seong. Hahaha. Jerry Yang seperti sedang memandangi orang yang sudah mati, apakah keluarga Seong sangat hebat? Keluarga Seong adalah keluarga baris nomor 1 di Jiangsu, kemampuannya berada di tingkat kedua dari 4 keluarga besar di Jiangsu. Keluarga Qin yang merupakan penyokongmu tersebut bukanlah apa-apa bagi keluarga Seong, hanya dengan menganyunkan tangan saja keluarga Qin akan langsung lenyap, lalu kamu seorang menantu yang tidak berguna ini, bagaimana bisa memahami kehebatan dari keluarga Seong? Ketika membicarakan keluarga Seong, Bobby Seong terlihat angkuh. Kemudian dia tersenyum dingin, jika sekarang kamu bersedia bersujud dan memohon padaku, kemudian menyerahkan wanita itu padaku, mungkin aku akan membiarkan kamu hidup. Kamu salah paham, keluarga Seong yang bukan apa-apa itu, tidak pantas aku hargai. Jerry Yang menggelengkan kepalanya, kemudian berkata, menurutmu, jika aku membuat keluarga Seong di belakangmu itu runtuh, apakah kamu masih bisa seangkuh sekarang? Setelah berkata, Jerry Yang tidak diam di sana lagi, dan langsung pergi. Kemudian muncul suara dari Bobby Seong, aku akan membuatmu merasakan amarah dari keluarga Seong, dan tidak membunuhku adalah hal yang paling akan kamu selesai nanti. Kakak Jerry, membiarkan orang seperti ini, cepat atau lambat akan memberikan masalah, bagaimana jika dihabisi saja? Charles Ma mendekati Jerry Yang, lalu berkata. Samba berkata, untuk apa membunuh orang tidak berguna dengan kamu yang begitu hebat? Serahkan saja padaku. Jerry Yang tersenyum dingin, jika ingin membunuh, maka biarkan keluarga Seong yang membunuhnya, seperti ini baru menarik.
Tubuh Samba tersentak, teringat dirinya sebelumnya ternyata ingin membunuh Jerry Yang, saat itu dirinya benar-benar bodoh. Setelah Samba pergi, Charles mengendarai mobil, mengantarkan Jerry Yang dan Leslie Kin pergi ke puncak awan. Di tengah perjalanan, Jerry Yang menelepon, sejak awal hingga akhir, hanya ada satu kalimat, setelah malam ini, di Kyushu sudah tidak ada keluarga Siong lagi. Di kediaman keluarga Siong, Santo Siong selaku kepala keluarga Siong baru selesai mandi, dia memutuskan untuk tidur setelah rambut kering, saat ini dia sedang melihat berita malam. Saat ini TV sedang menampilkan berita tentang kerjasama antara pemerintahan Jiangsu dan cabang perusahaan grup Yanchen. Ketika Santo Soing melihat berita tersebut, dia dengan terpukau berkata, tidak heran itu adalah grup Yanchen, meskipun hanya membangun cabang perusahaan di Jiangsu, tetapi mereka dengan cepat mendapatkan pengakuan dari pemerintahan, mungkin tidak butuh waktu lama, Jiangsu akan memiliki sebuah perusahaan besar lagi. Ayah, kenapa kita tidak bekerja sama dengan grup Yanchen? Seorang pria parubaya dengan kebaya berkata. Pria parubaya itu adalah putra Santo Siong yang bernama Nando Siong. Santo Siong telah beberapa kali secara terbuka mengumumkan, dia ingin menyerahkan posisinya sekarang pada Santo Siong, bahkan dia saja tinggal bersama putra yang paling membuatnya puas ini. Santo Siong menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin tidak pergi mencari. Aku sendiri sudah pergi ke sana, namun aku ditolak, selain 4 keluarga besar Jiangsu, mereka sama sekali tidak menerima orang lain. Bahkan jika grup Yanchen sangat kuat, setidaknya itu hanya di Jiaglong saja, namun sekarang kita berada di Jiangsu, jika begitu tidak menghargai keluarga lokal, cepat atau lambat mereka akan bangkrut. Nando Siong berkata dengan kesal. Ucapan ini hanya boleh diucapkan di depanku saja, jangan sembarangan bicara di luar sana. Santo Siong mengerutkan alisnya dan berkata, dikatakan ketua dirut dari grup Yanchen berasal dari Jiangsu, dia masih sangat muda, jika ada kesempatan, lebih baik kamu berkomunikasi dengannya. Dia selalu merasa puas pada putranya ini, hanya saja keangkuhannya membuat dia pusing. Untungnya saja Nando Siong memiliki kemampuan yang hebat, jadi dia bukanlah seseorang yang dapat dianggap serakah. Ayah, kamu tenang saja, meskipun aku agak angkuh dalam bertindak, tetapi aku tahu batasannya. Nando Siong segera menjawab. Oh iya, bagaimana penyelesaian masalah Shaun? Santo Siong bertanya. Mengungkit masalah ini, Nando Siong tersenyum, kemarin saudara kedua meminta aku mencarikannya Raja Tinju dari Afrika, dia berkata ingin mewakili Shaun balas dendam, bukankah kalau begitu masalah ini sudah selesai? Santo Siong mengangguk, kemudian dengan serius berkata, Bobby adalah seseorang yang lugas, tokoh-tokoh biasa dia memang bisa menghadapinya, namun ketika sudah menghadapi musuh yang kuat, dia akan mudah dalam bahaya. Kamu adalah kakaknya, kamu harus menjaganya, jangan biarkan dia membuat masalah. Ayah, kamu tenang saja, kami hanya 2 bersaudara saja, aku pasti tidak akan membiarkannya dalam ancaman. Nando Siong tersenyum dan berkata. Namun di saat ini, Posnel Santo Siong tiba-tiba berdering. Apa? Apa yang kamu katakan? Santo Siong menerima panggilan, ketika baru mendengar satu ucapan, wajahnya langsung menjadi pucat, kemudian dia terlihat sangat kesal. Ayah, apa yang terjadi? Nando Siong segera bertanya. Santo Siong adalah seseorang yang sangat tenang, dia lebih tahu dari semua orang, dan saat ini ternyata menjadi sangat panik karena sebuah telepon, jadi tentu saja ada sebuah masalah besar yang terjadi. Santo Siong masih belum sempat menjawab, ponsel dari Nando Siong juga berdering. Apa, tempat hiburan Nando diperiksa? Bukankah aku sudah meminta kalian menyembunyikan benda yang seharusnya disembunyikan? Kenapa saat ini dapat diperiksa? Apa, sekumpulan produk itu juga difoto oleh petugas? Nando Siong panik, dia langsung membanting ponselnya. Dan saat ini Santo Siong termenung, seluruh tubuhnya terkapar di atas sofa. Nando Siong yang penuh dengan keangkuhan, saat ini tatapannya penuh dengan keputusasaan. Nandi, papa aku berdiri. Beberapa saat kemudian, Santo Siong baru kembali tenang, namun tubuhnya tetap tidak bertenaga.
Nando Siong segera memapa Santo Siong, lalu berkata, "Ayah, masalah ini bukan kebetulan, di belakangnya pasti ada seseorang yang sedang mengusik keluarga Siong, jika tidak bagaimana bisa begitu kebetulan." Seluruh tempat hiburan keluarga Soing diperiksa. Setelah tenang, pola pikir Nando Siong segera pulih. Tatapan Santo Siong terlihat tertekan, lalu dengan serius berkata, "Cepat adakan rapat. Meskipun keluarga Siong hancur, maka aku juga harus tahu apa alasannya." Keluarga Siong memiliki bisnis utama tempat hiburan, saat ini semuanya telah ditutup, jadi dapat diketahui betapa berbahayanya kondisi keluarga Siong sekarang. Meskipun malam hari sudah tiba, tetapi dengan cepat, seluruh kerabat keluarga Siong datang berkumpul. Beberapa akhir ini, apakah kalian mengusik tokoh besar? Santo Siong duduk di posisi tengah, kemudian tatapannya mengamati semua orang. "Tidak ada. Aku juga tidak." Kepala keluarga, apakah terjadi sesuatu? Seluruh keluarga Siong Yer lihat bingung, mereka dipanggil rapat tengah malam, dan kepala keluarga saat ini mempertanyakan hal seperti ini. Di waktu seperti ini, tidak akan ada orang yang berani menutupinya, namun hasil akhirnya membuat Santo Siong lebih bingung lagi. Semua kejadian ini terlihat karena keluarga Siong telah mengusik tokoh yang besar, namun ternyata sekarang tidak ada yang mengatakan dia telah mengusik tokoh besar. "Di mana Bobby?" Santo Siong tiba-tiba bertanya dan mengerutkan alisnya. Nando Siong segera berkata, "Shaun sedang diselamatkan di rumah sakit, sedangkan saat ini Bobby juga terluka serius. Dia meminta aku menyampaikannya pada ayah, meminta keluarga Siong membantunya melakukan balas dendam." "Apa?" Semua orang keluarga Siong terlihat terkejut. Saat ini tatapan Nando Siong berkilau, lalu dia berkata, "Shaun sedang diselamatkan, Bobby juga terluka, lalu seluruh tempat hiburan keluarga Siong ditutup, apakah semua ini ada hubungannya?" Ucapan Nando Siong ini dikatakan dengan tidak sengaja, namun terdengar aneh di kuping setiap orang keluarga Siong. Ketika Santo Siong mendengar ucapan tersebut, matanya langsung membara, dan dengan kesal berkata, "Selama dia tidak mati, cepat panggil dia pulang untuk menemuiku." Di puncak awan, Jerry yang pulang ke rumah, dia meletakkan Lesikin di kasur yang lebar, memakaikan selimut, kemudian memberikan laporan pada Yumikin. Saat ini Lesikin hanya pingsan karena obat, dia hanya perlu tidur 1 malam saja, dan semuanya akan baik-baik saja. Ketika baru keluar dari kamar, ponselnya berdering. Kepala dirut, seluruh tempat hiburan keluarga Siong sudah ditutup. Selain itu buktinya sangat jelas, meskipun mereka memiliki koneksi yang sangat besar, mereka tetap tidak akan menanganinya. Muncul suara yang familiar dari dalam ponsel. "Bersambung."